Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kembali kami boleh merayakan Natal. Kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Untuk bulan Desember yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati di atas kayu salib. Serahkan hidup-Mu, curahkan tubuh darah-Mu, agar kami hari ini mempunyai kepastian kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar pada pagi ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan bagi orang percaya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari yang jahat, yang gagal diberkati berhasil. Limpah kasih setia Tuhan Yesus tercurah bagi kami. Berfirman bagi kami ya Tuhan, darah Yesus menyembuhkan, menyucikan, mengampuni kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur buat sukacita Natal. Biarlah kiranya damai-Mu Tuhan Yesus menyertai kami dan keluarga. Roh Kudus urapi kami agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang diberkati disayang kita katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari yang indah ini. Dengan ucapan syukur kembali Bapak Ibu Saudara, kami menyambut Saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya kita mengucap syukur. Kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya hari ini merayakan Natal, pulang diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu di Gereja Nias, juga jemaat Tuhan yang di live streaming. Saudara dan saya kita diberkati Tuhan. Yuk sama-sama, saudara siap diberkati firman Tuhan, amin. Kita siapkan Alkitab kita, namun sebelumnya kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam lagi, kanan kirinya kasih senyum, depan belakangnya juga boleh bilang selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Sekali lagi selamat Natal, Tuhan memberkati, haleluya. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Roh Kudus mengurapi menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan. Siapa yang tadi malam hadir ibadah malam Natal? Oh haleluya, puji Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Ya saudara-saudara yang hadir di tempat ini, saudara pasti mengalami yang namanya lama mungkin di jalan ya. Iya saudara, bukan hanya di tempat ini saudara, di mana-mana. Di mana-mana saudara, bukan hanya di Kelapa Gading, di daerah SCBD, ya saudara, di daerah Cibubur, di Tangerang, saudara, di mana-mana saudara. Puji Tuhan. Artinya saudara dan saya kita mengucap syukur, kita jadi anak-anak Tuhan, kasih Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Berkat Tuhan ada di mana orang percaya berada. Katakan amin. Ya saudara, memang saudara saya menyadari saudara, dan saudara mungkin menyadari juga, namanya kalau malam Natal saudara Bapak Ibu, itu pasti di mana-mana tempat beribadah gereja pasti penuh. Iya saudara, pasti penuh. Kenapa penuh? Karena semua dari gunung, desa, kampung, lautan semuanya beribadah kepada Tuhan. Iya saudara, dari ujung-ujung dunia saudara hadir semua. Ya yang tadi malam saya banyak melihat wajah-wajah yang saya nggak pernah lihat saudara. Wajah-wajah baru ya saudara, wajah-wajah yang padahal tempatnya ya yang saya datangi kayak kemarin tadi malam saya di Kelapa Gading di Tiberias Center, ya di SCBD, tempatnya biasa tapi wajah-wajahnya luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena nggak pernah saya temuin. Ya, jadi biasanya ya, kalau yang baru-baru lihat biasanya mungkin tapi nggak semua ya. Biasanya itu munculnya pada saat momen-momen tertentu. Yaitu malam Natal, hari Natal, nanti Paskah nanti muncul lagi tuh biasanya. Ya, itu namanya napas, Natal Paskah. Ya saudara, itu sebabnya pagi hari ini saudara dan saya, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita diberikan waktu, kita bergunakan dengan baik dan setialah beribadah. Amin. Jangan hanya malam Natal, jangan hanya hari Natal, tapi setia beribadah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, setia beribadah. Sama-sama bilang sama saya, setia pada Tuhan Yesus. Haleluya. Coba bilang sama kanan kiri saudara, setia kepada Tuhan Yesus.
Amin. Bilang sama yang tadi ngomong, setia beribadah. Haleluya. Coba sekali lagi bilang sama yang ngomong tadi, makanya lu jangan ngantuk. Ya. Ya. Pasti pulang pada malam ya. Habis ibadah, ya kan, pulang malam. Ya, belum makan-makannya, belum ngumpul-ngumpulnya, ya. Iya, puji Tuhan, saudara. Yuk sama-sama, saudara, kita lihat Alkitab kita, saudara. Saya mengajak kita semua, kita membuka dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang pertama. Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 21. Bersama-sama kita akan perhatikan, saya akan membaca di ayatnya yang ke-21 nanti. Kita perhatikan, kita akan baca semua, maksudnya di ayat 21. Kita perhatikan bersama-sama, saudara. 18 sampai dengan 20 saya akan baca terlebih dahulu. 21 nanti kita membaca semua bersama-sama. Semua yang sudah di sana bilang, aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi ayatnya yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Semua bilang sama-sama, Roh Kudus. Amin. 21, mari kita baca bersama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Karena Yesuslah yang menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya kepadanya dari segala dosanya. Sebagai manusia kita bisa saling memaafkan. Sebagai manusia kita bisa saling mengampuni. Tapi siapa yang bisa menghapus dosa? Cuma Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya, kita bersyukur dan kita adalah orang-orang yang dikatakan sangat berbahagia. Kenapa? Karena saudara dan saya kita punya juru selamat. Yesus Kristus Tuhan namanya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan. Yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur dan bersuka cita. Kita merayakan kasihnya Tuhan Yesus. Dan hari ini kita kembali mendengar berita Natal. Ya, berita Natal yaitu seperti yang tadi dikatakan di ayatnya yang ke-18. Kelahiran Yesus Natal itu seperti berikut. Ya, Maria mengandung dari Roh Kudus. Saudara dan saya, ya, hari ini saudara, saya mau sampaikan, mungkin kita sudah sering merayakan Natal. Kita mengalami Natal, kita sudah sering. Saudara mungkin sudah sering mendengar ayat yang barusan kita dengar dan kita baca. Tapi hari ini saudara Bapak Ibu, biarlah kiranya kasih Natal, kasih dari Tuhan Yesus, bahkan juga pengurapan dari Roh Kudus, itu menyertai saudara dan saya, sehingga saudara dan saya pun bisa mengalami kuasa dan kasih Tuhan Yesus yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf, mereka belum menikah pada saat itu. Ya, saudara. Tapi mereka mengalami kuasa Allah melalui Roh Kudus. Sehingga Maria mengandung. Jelas dikatakan bahwa mereka belum resmi menikah, tapi Maria sudah mengandung. Ya, saudara. Maria sudah siap mau bersalin, saudara, bahkan pada saat itu. Ya, dan Maria mengandung bukan karena suaminya, calon suaminya, tapi dari Roh Kudus. Semua sekali lagi sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus. Kita melihat bahwa pagi hari ini, saudara, ya, Natal itu sangat-sangat, ya, luar biasa, ya, kita alami dalam hidup saudara dan saya, dan ada peranan Roh Kudus yang sangat luar biasa di dalam hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan berbicara tentang Roh Kudus dan Natal. Ya, sama-sama sekali lagi saudara kita perhatikan. Hari ini saya akan berbicara tentang Roh Kudus dan Natal. Roh Kudus yang berbicara kepada Maria, ya saudara, bahwa engkau akan mengandung. Ya saudara, dan Roh Kudus juga yang berbicara kepada Yusuf, ya, bahwa jangan takut mengambil Maria sebagai anakmu, sebagai istrimu. Ya saudara, maaf, sebagai istrimu. Jangan takut Yusuf. Ya, bahwa Maria itu Roh Kudus, malaikat mengatakan bahwa
Maria itu calon istrimu mengandung dari Roh Kudus, jadi dia nggak kenapa-kenapa. Iya, saudara. Tapi Yusuf adalah orang yang tulus hati. Sama-sama bilang sama saya, tulus hati. Iya saudara, orang yang tulus hati pasti disertai oleh Roh Kudus, katakan amin. Orang yang hatinya benar-benar murni di hadapan Tuhan, ya saudara, bahwa doa-doanya pasti akan dikabulkan Tuhan. Kehidupannya pasti akan dipelihara Tuhan. Bahkan punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Doa saya, saudara dan saya, kita diurapi Roh Kudus. Saudara dan saya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi doa-doamu di Natal ini, Tuhan kabulkan. Usahamu maju, pekerjaanmu diberkati. Yang sakit saudara sembuh, saudara dan saya, keluargamu, keluargaku. Kita berbahagia, berkumpul di bumi di sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi ini kita akan belajar saudara Bapak Ibu, apa peranan Roh Kudus di dalam Natal ini. Ya saudara, peranan Roh Kudus atau yaitu fungsi Roh Kudus di dalam Natal kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara dan saya, hari ini kita harus benar-benar percaya bahwa Roh Kudus mengerjakan kuasa dan mujizatnya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus mengerjakan mujizat. Amin. Iya saudara, kalau saudara dan saya ingin melihat keajaiban Tuhan, ingin mengalami mujizat Tuhan, saudara dan saya percayalah Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya kita harus bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya harus datang pada Tuhan. Orang yang menerimanya akan diberinya kuasa. Amin. Yohanes 1 ayat 20, saudara boleh catat nanti baca di rumah. Ayat tersebut saudara adalah ayat tema perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Selama beberapa tahun belakangan ini, bahkan lebih daripada 1 dekade saudara, 2 dekade lebih saudara, bahwa ayat tersebut ya saudara menyertai ya saudara perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Siapapun ya semua yang menerimanya, ya menerima Allah, menerima Roh Kudus, diberi kuasa, katakan amin. Maka kuasa berkaitan dengan mujizat, kuasa Allah yang mengerjakan, kuasa Roh Kudus yang mengerjakan, sehingga apa yang kau doakan di mulutmu, perkataanmu didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Katakan amin. Sehingga apa yang kau kerjakan, apa yang kau pegang diberkati Tuhan, berhasil. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, kuasa itu diberikan ketika saudara dan saya menerima Yesus. Sama-sama bilang sama saya, menerima Yesus. Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup saudara dan saya, dan hal yang mustahil, hal yang sulit bagi dunia, hal yang susah bagi dunia, bersama Tuhan, bersama dengan Roh Kudus tidak ada perkara yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapa banyak yang percaya? Berapa? Yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Sama-sama yuk kita lihat Lukas 1, 34 dan 35. Lukas 1, 34 dan 35. Alkitab mengatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Haleluya. Saudara, ya kita lihat hari ini, pagi ini saudara, firman Tuhan yaitu ada di tengah-tengah kita, ayat yang ke-34. Kenapa saya katakan ada di tengah-tengah kita? Ini biasanya respon manusia. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana mungkin? Ya, apa bisa? Apa akan berhasil? Apakah masih ada harapan? Apakah masih ada jalan keluar buat saya? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ya Pak atau Tuhan, mungkin enggak Tuhan? Ya, apa saya masih bisa ya untuk melihat masa depan yang indah, atau kira-kira masih bisa nggak Tuhan saya naik level, naik karir? Apa mungkin sembuh Tuhan? Ya saudara, itu pertanyaan, respon yang terjadi sering ada di tengah-tengah hidup kita sebagai orang Kristen. Ya saudara, bagaimana mungkin terjadi? Aduh Pak, susah Pak, bisnis maju. Sekarang Pak, ekonomi lemah. Sekarang Pak, ekonomi lagi sulit, resesi di mana-mana. PHK 80.000 tuh Pak Pendeta. Jakarta, kalau saudara baca berita pasti saudara tahu ya. Resesi Pak, harga-harga naik Pak, bawang naik, minyak naik, cabai naik, ya bensin naik, ya pajak juga naik Pak Pendeta. Saya berdoa saudara dan saya, darah kita tidak naik. Amin. Coba bilang sama kanan kiri saudara, jangan naik darah. Amin. Coba bilang sama yang tadi ngomong, karena ada darah Yesus. Haleluya.
Ada darah Yesus, darahmu, darahku, normal, sehat, sempurna, penuh kemuliaan Tuhan, sehat, sembuh, bebas dari sakit penyakit. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, karena darah Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sepasang suami istri saudara Bapak Ibu, ya, mereka sudah punya 4 orang anak. Ya saudara, dan mereka sangat-sangat rindu saudara. Ya, dan terjadi di momen Natal. Rindu apa? Rindu mempunyai anak laki-laki. Ya, dan mereka berdoa di momen Natal, Tuhan, ya kami mau punya anak laki-laki Tuhan. Tolong Tuhan, berkati Tuhan. Ya, kami punya anak laki-laki. Mereka berdoa sepakat, minta sama Tuhan. Singkat cerita saudara, Tuhan jawab doa mereka. Ya saudara, istri Pak Jeki mengandung. Ya, singkat cerita 9 bulan 10 hari. Tiba saatnya Maria lagi. Kalau Maria istri Yusuf ya. Ini istrinya Pak Jeki. Ini bersalin saudara Bapak Ibu. Ya, ketika sedang mempersiapkan persalinan tidak ada ya tanda-tanda masalah, semuanya berjalan dengan lancar saja. Semuanya berjalan dengan normal dan baik-baik saja. Ketika anak mereka lahir saudara, puji Tuhan lahirnya normal. Ya, lahirnya normal, beratnya kalau nggak salah 5,2 kilogram. Ya saudara, wow sangat luar biasa saudara ya. Dan ketika anak ini lahir saudara, mulai terjadi di sana ada masalah. Ya saudara, dimulai dari apa? Dimulai dari anak ini tidak menangis. Biasanya kalau anak bayi lahir itu pasti ada suara tangisan. Karena tangisan air mata itu tanda kehidupan. Jadi kalau hari ini saudara dan saya kita masih punya air mata, artinya bersyukurlah kita masih hidup. Amin. Kalau masih ada air mata, kalau masih menangis artinya masih hidup. Dan percayalah air matamu, air mataku, Tuhan yang perhatikan, Tuhan yang tampung, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan yang ganti segala air mata dengan sukacita. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dan saudara, apa yang terjadi saudara dalam kehidupan mereka saudara, bahwa ketika mereka melihat anaknya tanda-tandanya sepertinya kok tidak ada tanda kehidupan, karena dilihat saudara beberapa detik kemudian saudara anaknya berubah menjadi warnanya agak ungu ya saudara, dan ketika dipegang saudara badannya saudara, detak jantungnya tidak ditemukan detak jantung ya saudara, dokter mengatakan, medis mengatakan, Pak ya ini sepertinya anak Bapak bermasalah. Ya, sepertinya tidak ditemukan tanda kehidupan Pak, kami sudah berusaha. Wah dokter, ya dicoba dulu dokternya mengatakan, Pak kami udah diangkat, udah dikasih sinar panas, ya sudah dicubit sedikit supaya menangis, tapi tidak ada tanda kehidupan. Ya, dan saudara Pak Jeki mengambil perjamuan kudus dari tas istrinya. Ya saudara, dan dokter mengatakan, Pak ya bagaimana Pak, nggak bisa, udah nggak ada harapan lagi Pak. Ini sepertinya anak Bapak udah nggak ada tanda kehidupan Pak. Udah Pak, ya relakan saja Pak. Tapi Pak Jeki berkata, Tuhan Yesus, ya saya percaya bahwa anak saya sempurna sehat. Saya percaya Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias, darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Katakan amin. Sampai pada saat dokter mengatakan, Pak ya sepertinya nggak mungkin, itu kan respon yang biasanya sering terjadi ya saudara. Sepertinya nggak bisa lagi, bagaimana mungkin? Ya saudara, itu adalah ekspresi kecemasan, ketakutan, kegentaran. Ya saudara, ekspresi yang namanya kekhawatiran yang seringkali dipakai oleh iblis. Tapi ekspresi iman setiap saudara dan saya, orang-orang percaya Yesus lahir buat saudara dan saya. Yesus beri sukacita, Yesus beri iman, Yesus beri masa depan yang indah, Yesus beri mujizat bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, meskipun kelihatannya ya saudara ada masalah, meskipun kelihatannya sulit secara manusia, meskipun kelihatannya secaranya tidak memungkinkan, tapi aku percaya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Aku percaya kebaikan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Coba angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, aku percaya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Walaupun sulit, walaupun kelihatannya susah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan diteteskan darah Tuhan Yesus kepada anak bayi ini saudara Bapak Ibu. Beberapa detik kemudian anak ini menangis dengan kerasnya. Dan saat itu juga mujizat Tuhan dinyatakan bagi kehidupan keluarga Pak Jeki. Anaknya diselamatkan, bebas dari maut. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Bahwa Yesus lahir buat saudara dan saya supaya saudara dan saya tidak mengalami maut. Amin.
supaya saudara dan saya mengalami kehidupan kekal yang di dalam kerajaan sorga. Bagi dunia, ya saudara, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagi dunia sepertinya tidak mungkin. Karena dunia tidak mengenal Yesus. Karena dunia menolak Yesus. Tapi semua yang menerimanya, nah itu saudara tadi yang saya katakan, Yohanes 1 ayat 12. Semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Mujizat terjadi karena kuasa, katakan amin. Ketika saudara percaya ada kuasa, amin. Ketika saudara dan saya bergaul dengan firman Tuhan, ketika saudara dan saya menerima korban darah Yesus, hidupmu disertai kuasa. Roh Kudus menyertai saudara dan saya, memberikan kita kuasa, memberikan kita hikmat, memberikan saudara dan saya pewahyuan dari kerajaan sorga. Bahwa sampai hari ini, kalau Pak Jeki ditolong Tuhan, saudara dan saya pun kita juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Saya berdoa ada mujizat Natal yang indah, saudara dan saya kita alami bersama dengan keluarga kita. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, peranan Roh Kudus di dalam Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Sama-sama bilang ada penghiburan. Amin. Ya, saudara, siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus ada kebahagiaan. Siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus ada penghiburan sejati. Katakan amin. Ya, sama-sama yuk kita lihat Yohanes pasal 14. 26 dan 27. Yohanes 14, 26 dan 27 saudara. Alkitab mengatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27 sama-sama kita baca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sama-sama bilang jangan gelisah, jangan gentar. Coba bilang sama kanan kiri saudara, kasih senyum, bilang jangan gentar. Bilang ada Yesus. Amin. Yesus, setiap kali saudara dan saya kita menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, saudara dan saya ingat ada Yesus, ada Tuhan. Coba letakkan tangan kanan saudara di atas dada kita masing-masing. Bilang sama-sama dengan saya, jangan gentar hai jiwaku. Ada Tuhan Yesus. Amin. Rupa-rupa keperluan, kebutuhan saudara. Apapun yang hari ini menjadi pemikiran saudara, mungkin hari ini menghimpit, mungkin hari ini menjadi sesak dadamu. Tapi hari ini Tuhan beri penghibur yaitu Roh Kudus. Yesus sudah lahir buat saudara dan saya. Dia memberi damai sukacita. Katakan amin. Jadi apapun hari ini persoalan pergumulanmu, pasti ada jalan keluar. Amin. Siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar dari setiap masalahnya. Amin. Saudara boleh catat baik, masalah gak selama-lamanya saudara. Ya saudara, masalah ada batas waktunya. Pergumulan ada kadaluarsanya. Tapi kasih Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, itu selama-lamanya dicurahkan bagi orang-orang yang percaya. Saudara dan saya, kalau engkau diurapi, sama-sama bilang sama saya, diurapi. Saudara diurapi, saudara dan saya melihat kebahagiaan dari Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara, pemimpin di Roma, di Vatikan, ya saudara pasti ngerti maksud saya ya kalau saya sampaikan Roma Vatikan. Mereka pun saudara menggunakan minyak ini. Mereka menyebutnya saudara, penyebutannya aja yang beda. Mereka menyebutnya minyak kebahagiaan. Ya, saudara dan saya kita mengenalnya dengan sebutan minyak urapan. Cuma penyebutannya aja yang beda saudara. Tapi intinya adalah saudara, kalau saudara sembuh, sakit penyakitmu sembuh, penderitaanmu ada jalan keluar bagi setiap persoalan penderitaanmu, lalu ada mujizat, saudara bahagia enggak? Kalau hutang-hutangmu lunas, saudara bahagia enggak? Kalau saudara menang dari segala perkara, saudara bahagia enggak? Kalau saudara melihat kebaikan Tuhan, promosi atas karirmu, pekerjaan yang berhasil, keluargamu diberkati, memiliki keturunan, saudara dan saya punya iman, doa-doamu dikabulkan, ada berkat mujizat Natal, siapa yang berbahagia hidupnya di dalam Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang punya iman, doanya pasti dijawab Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya, bahwa Roh Kudus mengerjakan damai sejahtera. Dan damai sejahtera tersebut bagi saudara dan saya itu berbeda dengan dunia ini.
Itu sebabnya saudara, seperti yang tadi saya sampaikan saudara, Roh Kudus adalah ketika saudara dan saya mengerjakan atau memiliki hubungan yang intim, yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau sudah memiliki hubungan bersama dengan Tuhan, terus kerjakan, teruslah setia. Orang Kristen memang begitu. Ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, ya kita emang begitu ya Pak, doa terus, baca firman terus. Ya iya, memang orang Kristen hidupnya begitu. Baca firman, ya sudah berdoa, sembah Tuhan Yesus, diurapi dengan minyak, jangan lupa. Ya sudah, urapi keluargamu, urapi rumah tanggamu, urapi anak-anakmu, toko daganganmu, rumahmu. Dan jangan lupa terima darah Tuhan Yesus perjamuan kudus, katakan amin. Saya mendorong kita semua, mari saudara Bapak Ibu, setiap hari kita terima tubuh darah Tuhan Yesus, katakan amin. Karena ketika saudara dan saya menerima tubuh darah Tuhan Yesus, saudara dan saya mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya walaupun saudara mengalami tantangan, saudara mengalami pergumulan, saudara melihat ada permasalahan, tapi ketika ya saudara hatimu, pikiranmu diisi oleh firman Tuhan, di mana Roh Kudus menyertai saudara dan saya akan tetap damai sukacita. Katakan amin. Karena damai sukacitamu bukan berasal dari dunia. Damai yang dari dunia bisa kasih damai, dunia bisa kasih happy. Ya saudara, dunia bisa kasih healing. Nah, itu saudara. Orang tuh biasa jemaat nanya, Pak Pendeta, ya malam Natal udah ibadah, Natal ibadah, nanti malam tahun baru ibadah, hari tahun baru juga ibadah. Pak, kapan healingnya Pak? Kapan? Ya terserah saudara, saudara mau kapan healingnya. Boleh gak Pak pergi Pak keluar kota? Silakan. Keluar negeri boleh gak Pak? Silakan. Duit saudara kan. Saudara mau pergi, ya saudara mau keluar negeri, mau ke ujung dunia, pastikan. Ya saudara, dimanapun saudara dan saya melangkah ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya saudara, saudara mau healing jalan-jalan sampai Antartika sekalipun, selfie sama penguin. Aduh. Ya saudara, tanpa Yesus menguasai, ya saudara, hati dan pikiran saudara dan saya, pulang tetap bete saudara. Sampai di Kelapa Gading tetap marah-marah. Ya saudara-saudara dan saya hari ini saya berdoa damai sukacita Natal menguasai bisnismu, keluargamu, rumah tanggamu, suami istri saling mengasihi, saling mengampuni. Katakan amin. Keluarga, rumah tangga, anak-anak, orang tua saling mengasihi, saling mengampuni. Katakan amin. Damai sukacita Natal memenuhi hidup saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan ya saudara, coba bilang sama kanan kiri saudara. Kasih senyum, bilang pulang beribadah jangan marah-marah. Bilang. Kasih senyum. Bilang pulang ibadah jangan marah-marah. Bilang gitu. Iya saudara, jauh-jauh saya iya saudara pulang ke Kelapa Gading. Kalau nggak ada Yesus tetap bete, tetap marah-marah. Saudara dan saya, kita pulang beribadah. Saudara dan saya bersyukur sukacita. Amin. Ya, bilang sama yang tadi ngomong. Pulang ibadah enaknya makan-makan. Bilang gitu saudara. Iya sudah. Akang udah buka kok Akang. Gading Permai juga udah buka saudara. Ya. Ya sekitar segini. Wah Kelapa Gading ini saudara pokoknya buka terus pokoknya. Tadi malam saya pulang dari Tiberias Center saudara. Udah setengah 12 kalau gak salah. Setengah 12 hampir jam 12. Wah itu saudara masih rame, masih banyak yang buka saudara. Ya dan saya lihat saudara, ya kelihatannya sih memang kendaraan-kendaraannya stiker Tiberias gitu saudara. Yang baru pulang habis dari ibadah dari sini sama dari Tiberias Center. Kelihatan nih muka-muka lapar nih saya. Ya saudara dan saya, ya mungkin sudah bilang Pak, ya saya bersyukur Pak boleh merayakan Natal sama istri sama anak-anak. Ya ibu-ibu mungkin bilang Pak, ya kami mungkin gak keluar kota, kami mungkin gak jalan-jalan ke luar negeri, ya tapi kami bersyukur beribadah hari Natal, kami pulang tetap mengucap syukur sukacita. Ya kami percaya Pak, walaupun mungkin kami gak bisa healing ke Turki atau ke Antartika, paling nasi goreng gila Pak, di Taman Suropati Pak, kami tetap sukacita. Amin. Karena sukacita damai saudara dan saya tidak ditentukan oleh pohon Natal. Amin. Tidak ditentukan oleh apa saudara pernak-pernik Natal. Yesus adalah hadiah terbesar dalam hidup kita. Yesus adalah damai sejahtera itu sendiri. Katakan amin. Damai sejahtera adalah Yesus. Yesus adalah damai sejahtera. Ketika ada Yesus ada ketenangan. Ketika ada Yesus ada damai
Damai sejahtera. Damai sejahtera menghasilkan ketenangan hidup. Orang yang hidupnya tenang, orang yang hidupnya lega, itu biasanya saudara, ya saudara akan diam, tinggal diam, tenang. Saking diamnya ketiduran. Coba saudara lihat kanan kiri. Cek aja, cek, lihat kanan kiri. Sebelahnya matanya masih kebuka, udah ketiduran. Ya ampun, Natal aja masih tidur, jangan atuh. Iya saudara, iya saudara, masih terbuka matanya ya. Iya saudara. Tapi kalaupun sampai ketiduran, saya memaklumi. Kenapa? Karena saudara, kenyataannya ada loh orang di rumah nggak bisa tidur, di gereja bisa. Bisa. Tapi saya nggak ngomong di sini mah ngeri. Ya di tempat lain. Iya saudara, ada saudara di rumah dia nggak bisa tidur. Pusing pak, di rumah pak, pusing pak. Ya padahal pak, saya udah lihat HP. Ada orang loh seharian yang lihat HP terus. Iya saudara, ke kamar mandi bawa HP. Ke dapur bawa HP, ke kamar bawa HP. Aku tunjukin rumah yang baru. Ada loh saudara. Ke depan ke halaman, ya saudara, bawa HP. Setiap hari itu TikTok 24 jam. Ya saudara. Bukan salah TikToknya saudara. Tapi saudara dan saya hari ini kita diajak Tuhan. Saudara dan saya, damai sejahtera yang sejati diberikan kepada saudara dan saya kalau engkau melekat kepada firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang sanggup memisahkan saudara dan saya daripada kasih Allah. Ya saudara, ketika saudara dan saya mendekat kepada Tuhan, keluargamu, keluargaku dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Masuk Natal ini saudara dan saya bersukacitalah, percayalah kasih Tuhan Yesus mengubahkan keluargamu, keluargaku. Kasih Tuhan Yesus mengubahkan bisnis, usaha, pekerjaanmu. Bahkan juga yang sakit sembuh oleh kasih Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan saudara. Bahwa Roh Kudus, ya saudara, fungsi Roh Kudus, peranan Roh Kudus di dalam Natal ini. Saudara dan saya, mari sama-sama saudara kita percaya penuh bahwa Roh Kudus memberi ketaatan kepada saudara dan saya. Mengerjakan ketaatan untuk membawa keselamatan. Haleluya. Yang Matius pasal yang pertama 24 dan 25. Sama-sama saudara kita lihat. Ini ayat yang terakhir. Mari bersama-sama kita bersiap-siap. Matius pertama, Matius 1, 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus. Amin. Karena hanya Yesus yang menjadi juru selamat setiap orang-orang yang percaya. Setiap orang-orang yang mau memiliki kehidupan kekal. Katakan amin. Karena hanya Yesus yang sanggup menghapus segala dosa dari manusia. Katakan amin. Ketika saudara dan saya hari ini mau taat datang kepada Tuhan, bukan hanya beribadah di Natal, bukan hanya beribadah kemarin di hari Natal, tapi mari sama-sama kita terus belajar dan belajar, berusaha, berjuang dan berjuang, bertobat dan bertobat setiap hari, karena pertobatan membawa pada keselamatan. Katakan amin. Saudara dan saya, kita jangan alergi bertobat, karena bertobat itu nyata-nyata membuat orang sembuh. Bertobat pasti bahagia, bertobat pasti pulih. Katakan amin. Bertobat pasti kehidupanmu diberkati, katakan amin. Sungguh-sungguh saudara tinggalkan yang lalu. Sama-sama bilang sama saya, tinggalkan yang lalu. Bilang sama-sama, pandang ke depan. Amin. Pandang ke depan, tinggalkan yang lalu. Karena apa saudara? Rencana yang indah, masa depan yang indah Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Bahwa keselamatan kekal Tuhan sudah janjikan. Apalagi saudara, saya mau katakan rumah di bumi, rumah di sorga Tuhan sudah janjikan. Apalagi saudara dan saya, kehidupan, keperluan, kebutuhan kita, rupa-rupa yang kita doakan pada pagi hari ini, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti kabulkan. Diberikan kepada orang-orang yang taat setia untuk di dalam firman Tuhan. Yang percaya, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya merenungkan saudara, kalau Yusuf mau tidak taat atau mungkin Yusuf mau pergi gitu kan saudara. Atau Yusuf mau lari mungkin gitu saudara ya.
Aku tidak mau pada kenyataan ini. Misalnya gitu saudara ya. Iya saudara. Yusuf mungkin ya aduh ya ini kayaknya berat banget nih. Ya kayaknya aku gak sanggup. Ya udahlah ya Maria, mohon maaf Maria. Ya kayaknya hubungan kita selesai sampai di sini. Iya, tapi Yusuf gak melakukan itu. Amin saudara. Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf taat kepada apa yang Tuhan sampaikan kepadanya melalui malaikat Tuhan. Maka Yusuf, karena sekali lagi saudara, Yusuf orang yang tulus hati. Sama-sama bilang sekali lagi, tulus hati. Iya, saudara dan saya kita yang tulus hati datang pada Tuhan dan taat setia mengerjakan. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang kita kerjakan, kadang Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa gitu, Tuhan kenapa harus begini. Tapi kalau saudara dan saya tulus hati dan taat setia terus berjalan di dalam jalan kebenarannya Tuhan, saya percaya saudara di ujung jalan sana saudara dan saya akan tersenyum dan mengucap syukur atas kasih kebaikan Tuhan, bahwa ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan di balik ketaatan, ada keselamatan yang indah bagi keluargamu-keluargaku yang percaya. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup saudara Bapak Ibu, itu sebabnya saudara dan saya, mari ya saudara, kalau saudara dan saya taat melakukan kebenaran firman Tuhan, berjuang ya setiap hari, ya perlahan demi perlahan, saya percaya saudara dan saya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Gembala sidang saudara dan saya, Pendeta Darniati Pariaji senantiasa mengingatkan kepada kita semua, jadilah kita semua pelaku firman Tuhan. Jadilah Anda hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sungguh jadi pelaku firman Tuhan, pasti kita selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan. Kalau kita jadi pelaku firman Tuhan, saudara dan saya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut apapun. Roh Kudus pasti selalu menolong saudara dan saya. Roh Kudus adalah roh yang penolong. Haleluya. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Roh Kudus menjadi penghiburan, kekuatan bagi saudara dan saya. Sekali lagi saudara, bahwa tidak selama-lamanya kita menghadapi masalah. Mungkin saudara bilang, Pak, udah hari Natal nih Pak, tapi masalah saya masih ada Pak. Saudara, namanya kita orang hidup. Orang hidup ya, kita menghadapi tantangan, persoalan, masalah. Tapi percayalah penuh, orang-orang yang setia sampai di garis akhir bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya akan menerima mahkota kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami menyembah kepadamu Tuhan Yesus. Kami beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kami datang dengan yaitu kerendahan hati kami, dari dasar hati kami. Kami mengucap syukur, kami menjadi milik-Mu ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini, kalau kami boleh berdiri, kalau kami boleh bernyanyi, semuanya karena Tuhan. Kalau kami boleh beribadah, kalau hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih Tuhan Yesus. Siapalah kami tanpa Engkau? Siapalah manusia sehingga Engkau mengindahkan kami ya Tuhan. Maka Tuhan Yesus, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bahkan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang duduk-duduk sampai jauh malam hari. Karena Tuhan memberikan kepada orang-orang yang mengasihinya, yang berharap penuh kepadanya dan berseru percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman Tuhan jadi rema, menjadi kekuatan baru bagi kami. Sehingga Natal ini kami boleh yaitu terus setia beribadah pada Tuhan. Yang dulu mungkin sempat punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, hari ini memperbaiki. Hari ini terus lebih dalam lagi, lebih dekat lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus, kami percaya di dalam nama Yesus menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Roh Kudus yang mengerjakan kebenaran, Roh Kudus yang menuntun pada penghiburan dan kekuatan. Roh Kuduslah yang menolong kami sehingga mujizat boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur sebagai bentuk ucapan syukur kami. Kami bawa Tuhan Yesus pagi ini persembahan syukur kami kepada Tuhan Yesus, bahwa kalau para gembala dan orang-orang Majus datang menyembah Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus dan datang membawa ucapan syukur terbaik bagi Tuhan Yesus, kami pun hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami, hidup kami, apa yang ada pada kami semua datang dari Tuhan, dan kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami imani, kami percaya Tuhan tidak sekali-kali membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan memberkati usaha kami, pekerjaan, karir, toko dagangan, bisnis kami, bahkan juga setiap keluarga kami diberkati Tuhan Yesus. Kami tahu
Tuhan yang membalasnya lipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan, dan kami bawa ucapan syukur kami bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama di hari Natal ini sambut yang terbaik, pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dengan hati yang bersyukur, katakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Kembali kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak operasi. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari sama-sama kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya pada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Dalam nama Yesus, jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala yang jahat. Berkati ya Tuhan Yesus, kami dan keluarga saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Kami diberkati hidup yang baru melalui Natal, hati yang baru, pikiran yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, perkataan yang baru. Tangan kami diurapi. Dalam nama Yesus, tangan kami diberkati, tidak mencuri. Agar apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, berhasil. Agar apapun yang kami doakan, mulut kami diurapi, tidak tercemar. Dalam nama Yesus, tidak berdusta. Agar apapun yang kami doakan, kami katakan, terjadi, dikabulkan Tuhan, diberkati, berhasil. Yang ketiga, oleh darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, kami tolak migran, vertigo, kami tolak insomnia. Oleh darah Yesus, kami tolak virus, kami tolak terkapar. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah.
tidak alergi oleh darah Yesus. Kami panjang umur oleh darah Yesus. Peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan. Kami tolak pecah pembuluh darah. Tidak saraf kejepit. Tidak katarak. Kolesterol normal. Gula darah normal. Tidak nyeri tulang. Dalam nama Yesus kami sehat. Kami sembuh. Kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa minta pada Tuhan Yesus. Di hari Natal ini minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan beri hadiah yang terbesar, yaitu Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Mujizat yang besar melalui Natal. Dalam nama Tuhan Yesus masih ada harapan bersama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus setiap kami, rumah tangga, keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus rukun damai, berkat Tuhan tercurah. Mereka yang berdoa untuk keturunan ilahi, Tuhan Yesus berkati berhasil. Mereka yang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan Yesus berkati. Beri pasangan yang sepadan, yang dari Tuhan. Mereka yang berdoa untuk rumah di bumi, Tuhan yang janji rumah di sorga. Tuhan Yesus berkati rumah di bumi, rumah di sorga. Tuhan Yesus berikan dalam nama Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara dalam nama Yesus. Di akhir zaman kami raih janji Tuhan. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar di bulan ini. Dalam nama Yesus kami tolak bahaya celaka. Malaikat sorga jaga keluargaku. Kami tolak maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus kembali. Pagi hari ini kita boleh bangkit berdiri. Angkat tangan Bapak Ibu, percaya Tuhan tinggal dalam Bapak Ibu dan saya. Di hari Natal ini minta apa saja, kita pasti menerimanya. Bangkit berdiri, angkat tangan Bapak Ibu. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Kasih-Mu, haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minyak saudara, saudara yang belum punya nanti terima dari depan. Saudara yang di live streaming, mari bersama-sama dengan iman. Percayalah penuh bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Doa mengubah segala-galanya. Doa tidak terbatas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir, gembala martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya diurapi, kita warga sorga, penuh kemuliaan Tuhan Yesus, dijaga malaikat. Saudara dan saya tanganmu, tanganku suatu hari digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Selama di bumi kita sehat.
Tuhan berkati, beri bonus panjang umur. Apa yang kita kerjakan dalam Tuhan berhasil. Kita dalam berkat perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan, bersama dengan keluarga kita berbahagia dalam nama Tuhan Yesus. Berkumpul di bumi di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah Natal pada pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Semua yang beribadah di gereja Tiberias Gading Nias pulang kembali ke tempat kami masing-masing, dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Besok apapun yang kami kerjakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkati ya Tuhan Yesus, ibadah setelah ini yang dipimpin juga oleh yaitu Gembala sidang kami Tuhan Yesus, bahkan juga Tuhan Yesus berkati Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus, penuh kuasa, penuh mujizat, penuh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, rumah tangga, keluarga, damai, sukacita dalam kasih sayang Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan Yesus anak-anak muda diberkati yang pandai, yang cerdas, yang berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus rumah tangga rukun damai, kasih Tuhan Yesus menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Henry dan keluarga diberkati Tuhan Yesus. Berkati Lina bersama Mama dalam nama Yesus. Pak Yobel dan keluarga diberkati. Pak Andre, Ibu Alin diberkati Tuhan. Pak Anggoro dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Boy Rando bersama dengan keluarga dalam kasih sayang Tuhan. Berkati Bu Intan dan keluarga diberkati. Berkati Pak Tambunan dan keluarga. Berkati Tuhan Yesus juga yaitu Bu Deborah dan keluarga, Bu Pingkan dan keluarga diberkati Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam nama Yesus semua anak-anak-Mu yang beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini dalam kasih sayang Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang melayani berkati ya Tuhan Yesus, worship team, berkati para worship leader Alfredo, Fedri dan semua rekan-rekan, imam musik Renaldi dan semua teman-teman backup singers, imam musik disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Tiberias Choir diberkati Tuhan Yesus. Soundman operator media diberkati Tuhan. Bahkan tim event Tuhan berkati Fiona dan teman-teman, juga rekan-rekan asyir, guru sekolah minggu diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Bahkan acara sepanjang hari ini dalam kasih sayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih sayang Tuhan dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.